Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga di pagi yang cerah ini anak-anak ibu berada pada kondisi yang sehat dan selalu bersemangat. Amin. Baiklah, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran pertama tentang jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya di kehidupan manusia serta persebarannya di Indonesia. Jika anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, ayo simak, pahami, dan saksikan video berikut. Pembelajaran 1 tentang jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan serta persebarannya di Indonesia. Apakah yang anak-anak ibu ketahui tentang sumber daya alam? Benar, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun jenis-jenis sumber daya alam terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati, yang kedua sumber daya alam non hayati, dan yang ketiga ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama sumber daya alam hayati. Apakah itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh yang berasal dari hewan, yang pertama yaitu ada ayam, yang kedua ada sapi, yang ketiga ada ikan, dan yang keempat ada kambing. Dan contoh yang berasal dari tumbuhan, yang pertama ada padi, kedua ada wortel, ketiga apel, dan yang terakhir ada pisang. Dan yang kedua yaitu tentang sumber daya alam non hayati. Apakah yang anak-anak ibu ketahui tentang sumber daya alam non hayati? Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, 1 ada air mineral, 2 ada cahaya matahari, yang ketiga ada minyak bumi. Selanjutnya, yang ketiga sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya yaitu sumber daya alam yang dapat dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya, ada hewan, tumbuhan, pohon, dan ikan. Yang keempat yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adakah anak-anak ibu yang tahu apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbentuk secara proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama. Disebut sumber daya alam terbatas atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, di mana sumber daya alam ini akan habis suatu saat nanti dan sulit atau tidak mungkin untuk dibuat kembali anak-anak ibu. Jadi untuk pemakaiannya kita harus berhemat ya. Contohnya, yang pertama ada bahan mineral seperti besi, aluminium, timah, nikel, belerang, mangan, perak, bauksit, grafit, dan lainnya. Yang kedua ada logam mulia seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Materi selanjutnya yaitu tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ayo silahkan anak-anak ibu amati dan perhatikan peta berikut ya. Serta anak-anak ibu pahami legenda yang berada pada peta, di mana di dalam legenda tersebut terdapat gambar pohon kelapa.
kelapa sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, serta tanaman kopi. Silahkan anak-anak ibu perhatikan pada peta pulau Indonesia. Silahkan anak-anak ibu gambar pohon kelapa berada pada pulau apa saja? Ya, gambar pohon kelapa berada pada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tersebar di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan tanaman kopi juga tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan. Begitu juga dengan hasil lautnya berupa ikan tuna juga tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua. Jadi begitu kaya kan negara Indonesia kita ini. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harusnya bangga bisa tinggal dan menetap di negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Selanjutnya, penugasan bertujuan untuk menguji seberapa paham anak-anak ibu tentang materi yang telah ibu jelaskan sebelumnya. Tugas yang pertama, silahkan anak-anak ibu berikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang berada di kota atau kabupaten atau provinsi tempat tinggalmu. Silahkan anak-anak ibu jawab dan isikan pada kotak atau kolom yang telah disediakan ya. Selanjutnya, tugas yang kedua, silahkan anak-anak ibu lakukanlah wawancara dengan bapak atau ibu guru, orang tua, serta orang-orang yang ada di sekitar anak-anak ibu tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di bidang ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Lalu buatlah laporan hasil wawancaranya. Kemudian anak-anak ibu kumpulkan ya tugasnya pada pertemuan berikutnya. Baiklah, apakah anak-anak ibu sudah paham dan mengerti tentang materi yang baru saja dijelaskan? Jika sudah, mungkin demikianlah penyampaian atau penjelasan materi dari ibu. Ibu harap anak-anak ibu semuanya paham dan mengerti ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.